Saya ingin menyampaikan sama saudara, bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan bulan ini, yaitu urapan berkuasa. Doa saya jemaat keluarga Allah di tempat ini, saudara terima urapan berkuasa. Amin. Sehingga dalam hidup kita ini, kita berkuasa. Kita berkemenangan. Oke. Kita bukan dikuasai, kita bukan jadi orang yang kalah, terpinggirkan. Tapi kalau Anda terima urapan yang daripada Tuhan, pembalikan akan terjadi. Saya deklarasikan untuk hidupmu, pembalikan terjadi. Kegagalanmu dirubah keberhasilan. Kekalahanmu dirubah jadi kemenangan. Karena ada urapan berkuasa. Kita baca dulu 2 Tawarik 22. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ketika Atalia, ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Anda harus tahu Atalia ini adalah ibunya Ahazia. Ahazia itu raja yang jahat. Waktu mati ternyata Atalia, neneknya ini saudaraku, malah membinasakan semua keturunan raja. Kenapa? Karena dia yang berkuasa. Jadi dia mau take over. Maka semua keturunan raja yang punya peluang, kesempatan naik tahta dibinasakan semuanya. Untuk dia ngambil alih kekuasaan. Ayat 11. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Kalau Anda baca di dalam kisah ini, saudara akan menyadari bahwa ketika Atalia membinasakan semua keturunan raja, Yoas yang harusnya juga masuk di dalam kill list, daftar yang harus dibunuh, tapi diselamatkan. Saya percaya ada orang-orang di tempat ini, harusnya iblis mau merebahkan, mau menghancurkan, mau membinasakan saudara. Tapi sampai hari ini Anda masih ada sebagaimana Anda ada hari ini. Karena Tuhan tangannya yang ajaib, yang meluputkan dan yang menyelamatkan saudara. Dan ada destiny yang dari Tuhan. Ada maksud Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Amin. Anda percaya? Ada maksud Tuhan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi ini ada pesan firman Tuhan yang harus saudara tangkap untuk hidupmu. Ayat 12. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah. Sementara Atalia memerintah negeri. Yoas itu keturunan raja. Dia yang harusnya berhak untuk jadi raja. Dia yang harusnya naik tahta jadi penguasa. Tapi malah bersembunyi. Atalia yang harusnya nggak punya hak untuk naik tahta, dia yang berkuasa. Lah terbalik. Kadang-kadang dalam hidup ini yang harusnya punya hak belum tentu realitanya dia mendapatkan haknya. Itu yang terjadi pada waktu itu. Tahukah saudara bahwa sebagai anak-anak Tuhan, siapa percaya Anda anak Tuhan? Siapa percaya saudara anak raja di atas segala raja? Harusnya anak raja dalam hidupnya berkemenangan, hidupnya berkuasa, hidupnya memerintah. Tapi berapa banyak orang Kristen, berapa banyak anak Tuhan yang harusnya hidupnya berkuasa, tapi seolah-olah keadaannya malah sebaliknya seperti Yoas pada waktu itu. Harusnya berkuasa, tapi dikuasai. Harusnya berkemenangan, tapi dalam hidupnya selalu mengalami kegagalan. Harusnya
pemerintah, tapi malah dianiaya, malah diperlakukan dengan sangat tidak adil, dibully, dipermainkan. Mungkin bisa jadi itu yang Anda alami dalam hidup saudara. Anda merasa seperti kayak dipermainkan di dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam kesehatan saudara, di dalam keuangan saudara. Malah diinjak, bukan berkuasa tapi diinjak. Seolah-olah kayak terpinggirkan. Padahal di dalam Yesus harusnya kita pemenang. Harusnya saudara dan saya lebih dari pemenang. Tapi kenapa seolah-olah realitanya kita kalah terus. Kita pecundang. Seolah-olah kita orang gagal. Kita gak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Itu yang dialami oleh Yoas pada waktu itu. Harusnya berkuasa tapi dikuasai. Berapa banyak orang dikuasai sama sakit penyakit. Berapa banyak orang ditekan sama belenggu perbudakan hutang. Sampai hidupnya pahit sekali. Sampai hidupnya menderita sekali. Berapa banyak orang yang diinjak oleh masalah legalitas. Sampai hidup saudara susah sekali. Anda dicekam dengan ketakutan yang luar biasa. Mungkin itu yang saat ini sedang Anda hadapi di dalam kehidupan saudara. Antara janji Tuhan, antara yang seharusnya dengan realita yang harus engkau lalui. Seperti Yoas, seolah-olah kebalikannya. Kalau itu saudara, hari ini tidak kebetulan Anda menerima pesan firman Tuhan. Karena urapan berkuasa, anointing for dominion. Hari ini Tuhan akan berikan di dalam hidup saudara. Dan mujizat pembalikan akan terjadi. Anda percaya? Siapa percaya? Boleh lambaikan tangan saudara. Engkau akan menang. Engkau akan jadi besar. Engkau lebih dari pemenang. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib bersama dengan Tuhan. Mari kita baca ayat 2 Tawarik 23 ayat 1 dan ayat yang kedua. Anda yang mau mengalami kemenangan, ini kuncinya. Tetapi dalam tahun ke-7, Yoyada memberanikan diri. Semuanya katakan memberanikan diri. Oh, itu bukan berani. Anda harus ngomong memberanikan diri lebih powerful dari itu. Dari hati saudara benar-benar sebagai pahlawan yang gagah berani. Katakan memberanikan diri. Sekali lagi memberanikan diri. Katakan aku harus memberanikan diri. Dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Asarya bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Asarya bin Obed, Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Zikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Perhatikan baik-baik, lihat ke depan saudaraku. Saya senang ditulis di sini dalam tahun ke-7. 7 itu angka Tuhan. Tahun ke-7 bicara tentang momennya Tuhan. Dalam hidup kita, kadang-kadang diizinkan seperti Yoas. 6 tahun seolah-olah diinjak, seolah-olah dianiaya, seolah-olah dirampas haknya. Tapi di tahun ke-7, di momennya Tuhan. Mari saya nubuatkan, ada orang di tempat ini yang tahun ini, tahun ke-7 dalam hidup saudara. Yang tahun ini momennya Tuhan, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, momen ilahi Tuhan untuk bertindak dalam hidup saudara. Tapi begini, di satu sisi itu waktunya Tuhan. Tapi di sisi yang lain, ada bagian yang harus kita kerjakan. Di tahun ke-7, Imam Yoyada, apa yang dia lakukan tadi? Memberanikan diri. Ada orang di tempat ini, Anda hanya akan bisa membalikkan keadaan ketika engkau memberanikan diri. Dalam hidup ini akan selalu ada Atalia yang berusaha menginjak saudara, menindas saudara, menjegal saudara, menghancurkan saudara, menyabotase saudara,
Tetapi saya mau ngomong dan saya mau sampaikan pesan profetik ini kepada saudara. Anda harus memberanikan diri. Tunduklah pada Allah, lawan iblis. Ia akan lari daripadamu. Ada banyak orang Kristen yang disertai Tuhan dan sudah waktunya Tuhan, tapi tidak pernah memberanikan diri. Tahukah saudara, Yesus ada di situ pun, tapi kalau Petrus tidak pernah memberanikan diri, melompat dari perahu, maka tidak pernah akan ada kisah mujizat Petrus berjalan di atas air. Oh, akan ada orang di tempat ini berjalan di atas kemustahilan. Akan ada seseorang di tempat ini yang mengalami seperti Yoas, berbalik keadaan saudara. Yang tadinya dikuasai, tadinya bersembunyi, sekarang muncul. Tapi dimulai dengan memberanikan diri. Anda boleh jadi orang baik, tapi kalau sudah nggak punya keberanian, bagian dalam hidupmu kecil. Karaktermu boleh baik, engkau boleh cinta Tuhan, tapi kalau engkau nggak punya keberanian, nggak belajar memberanikan diri, menghadapi tantangan, menghadapi lawan-lawan yang berusaha menjegal saudara dalam hidup ini, Anda akan minggir. Saya sudah melihat, hanya orang-orang yang belajar mengalahkan ketakutannya, memberanikan hatinya, memberanikan dirinya, maka porsinya besar dalam hidup ini. Yes, saya mau ngomong sama saudara, kita nggak akan ibadah di sini hari ini kalau kita nggak belajar memberanikan diri. Mungkin saya nggak cerita aja sama saudara selama ini. Tantangannya, persoalannya, serangannya untuk kita nggak ibadah di sini itu besar, saudaraku. Tetapi dalam hidup kita harus belajar memberanikan diri. Karena sekalipun Tuhan mau memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian kepada saudara. Lihat itu. Generasi pertama bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Mereka ngelihat, wih raksasa besar sekali. Dan hati mereka keder, gak berani, gak dapat. Padahal Tuhan sudah ngomong, maju, aku akan menyertai dan aku akan memberikan tempat itu kepadamu. Tapi mereka gak dapat yang Tuhan janjikan karena gak berani. Ingat baik-baik, gak berani, gak dapat. Banyak orang gak dapat mujizatnya karena gak berani. Banyak orang gak ngalami pembalikan karena gak berani. Banyak orang gak bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan karena gak berani. Karena trauma, karena takut. Terus bersembunyi. Selama Yoas bersembunyi, dia tidak akan pernah jadi raja. Walaupun destininya harus dia jadi raja. Tapi kalau gak berani gak dapat dia. Akan ada seseorang di tempat ini. Mulai hari ini Anda dapat wilayah yang baru. Mulai hari ini Anda akan diperluas wilayah saudara oleh Tuhan. Mulai hari ini akan ada kemenangan yang baru dan terobosan yang baru dan mujizat yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi Anda harus belajar untuk apa? Memberanikan diri. Dalam hidup ini kita selalu akan menghadapi tantangan ini, tantangan itu. Sudah tahu tempat kita. Nah ini oleh anugerah Tuhan sekalian saya umumkan ya. Mungkin juga minggu lalu sudah diumumkan. Oleh anugerah Tuhan gereja kita di Kalasan akan dibuka minggu depan. Haleluya. Anda harus tahu itu bisa dibuka. Salah satu bagiannya kita memberanikan diri. Anda harus tahu itu sudah ditutup loh dulunya. Sudah ditolak loh dulunya. Kita dapat tempat itu 2019. 4 tahun kita berjuang. Sudah ditolak, nyatanya nggak bisa. Itu nyatanya. Tapi dalam hidup ini jangan pernah engkau menyerah dengan nyatanya. Karena semua kenyataan bisa dirubah. Nyatanya gagal bisa dirubah. Nyatanya sakit bisa dirubah. Nyatanya kalah bisa dirubah. Nyatanya ditutup bisa dibuka. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. 4 tahun
kita memberanikan diri. Pada waktu itu nggak ada harapan, lagi pandemi, renovasi. Ini Pak Timo, Bu Feni yang paling tahu ini di sana. Renovasi hajat, sudah renovasi, tetap tidak bisa, jalan terus. Dalam hidup ini ada hal-hal yang kita perjuangkan, instan kemenangannya jadi. Tapi ada hal-hal yang kita perjuangkan dan butuh waktu. Nggak peduli instan, nggak peduli butuh waktu, tapi keberanianmu nggak boleh kendor. Banyak orang hanya kalau berjuang sekali, instan jadi, wah asik, luar biasa. Tapi kalau butuh waktu, terus keok keberaniannya. Nggak dapat apa-apa itu. Mulai hari ini keberanianmu bangkit kembali. Mulai hari ini keberanian yang sempat hilang dikobarkan kembali. Dimunculkan kembali. Mereka memberanikan diri. Saya berdoa keberanian ilahi yang dari atas datang dalam hidup saudara. Ternyata di Kalasan yang sudah 4 tahun ditutup nggak bisa. Sekarang 2023 datang tahun ke-7 kita. Momen ilahi kita. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tertutup sekarang terbuka. Saya nubuatkan ada orang-orang di tempat ini yang selama ini pintu-pintu itu tertutup. Tapi sekarang sementara gereja kita merayakan ulang tahunnya yang ke-34. Favor yang dari Tuhan ini turun atas kita dan turun atas hidup saudara. Maka pintu-pintu yang tertutup itu sekarang terbuka. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Kemenangan baru terjadi. Mujizat baru terjadi. Ekspansi baru terjadi. Visi yang baru, yang lebih besar Tuhan berikan sama saudara. Tapi kita harus belajar apa? Memberanikan diri. Memang gak gampang kalau lagi sesek hatinya. Gak gampang memberanikan diri kalau lawan kita gajah semua. Nah kalau lawannya semut ngapain harus memberanikan diri? Hanya kalau Anda menghadapi Goliat Anda harus memberanikan diri dalam hidup ini. Jangan pernah berharap ngadepin lawan yang percel-percel. Orang Jogja ngerti percel. Dalam hidup ini saudaraku kita akan diizinkan mengalami momen-momen di mana kita ngadepinya gajah-gajah. Yang kita hadapin raksasa-raksasa. Tapi jangan takut, jangan gentar. Teguhkan dan kuatkan saudara. Hari ini beranikan diri saudara. Melangkah bersama dengan Tuhan. Maka kuasa Allah akan bekerja dan kemenangan terjadi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat yang ketiga. Lalu seluruh jemaat itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, lihatlah anak raja. Biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Apa yang difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud? Tuhan janji sama Daud bahwa keturunannya selamanya akan memerintah. Dan tepat seperti yang sudah dijanjikan, walaupun selama 6 tahun seolah-olah janji itu paus. Karena dirampas oleh Atalia, oleh musuh. Tapi di tahun ke-7 pembalikan terjadi. Maka Yoas jadi raja. It's time to reign. Ini waktunya memerintah. Ini waktunya berkuasa. Ini waktunya berkemenangan. Ini waktunya kesembuhan terjadi. Ini waktunya pemulihan keluarga terjadi. Ini waktunya belenggu hutang dihancurkan. Anda mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. It's time to reign. No longer the time to weep. Bukan lagi waktunya terus nangis, terus berkecil hati, takut-takut, minggir-minggir saya siapa, saya bisa apa, saya nggak punya uang banyak, saya nggak bisa apa-apa. Nggak waktunya gitu. Ini waktunya Anda berkuasa. Kenapa? Karena Anda adalah keturunan Daud. Adalah keturunan singa dari suku Yehuda. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak raja, di atas segala raja. Kita ditakdirkan untuk jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam setiap aspek hidup kita. Mulai berkemenang.
Amin. It's time to reign. Mungkin saudara merasa, saya orang kecil, saya nggak bisa apa-apa. Seperti Yoas waktu itu. Kan dia masih kecil jadi raja. Orang mungkin meragukan bisa apa. Mungkin Anda merasa hal yang sama. Kemampuanmu kecil, kenalanmu kecil, powermu kecil, uangmu kecil. Tapi saya mau bagikan pesan firman Tuhan ini buat saudara yang merasa kecil. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang apa? Terkecil. Kalau Anda merasa diri sudah kecil, ternyata Bethlehem, Efrata ini terkecil. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wow. Ini cara Tuhan itu kadang-kadang gak masuk akal manusia. Justru yang lemah menurut dunia dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, mempermalukan yang kuat. Justru yang bodoh menurut manusia dipakai oleh Tuhan, mempermalukan yang pintar. Justru yang terkecil, itu kan Bethlehem, yang terkecil, bukan yang kecil loh, yang terkecil dipakai oleh Tuhan untuk memerintah. Wow, mungkin Anda merasa aku kecil, kayak gambaran visi saudara kayak gak cocok. Kok memerintah berkuasa ini, bahasa apaan sih ini? Tapi Bethlehem yang terkecil itu ditakdirkan jadi penguasa. Saya sedang bicara kepada penguasa. Gak ada yang amin? Oh haleluya. Saya berdoa gambar visi dalam benak saudara dirubah. Ini penguasa, 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 pemenang, pemenang, pemenang. Lebih dari pemenang. Ayo besarkan hati saudara, percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang terkecil, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan memilih engkau. Tuhan yang akan mengangkat saudara sendiri dengan tangan kanannya yang kuat untuk berkuasa. Mulai hari ini engkau gak di bawah hutang lagi. Engkau gak di bawah sakit penyakit lagi. Engkau gak di bawah kutuk lagi. Engkau gak di bawah penderitaan lagi. Engkau di atas. Engkau akan dibawa Tuhan. Tetap naik. Tidak turun. Terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali. Berkuasa. Bapak rohani kita, Pak Obaja, gembala kita. Kalau saudara renungkan, sebenarnya Bethlehem ini juga kisah kehidupan Pak Obaja. Karena dia dianggap yang terkecil. Karena masalah di masa lalunya, waktu dia masih remaja ngalami rambut rontok, dia jadi orang yang minder sekali. Oleh teman-temannya dia dibully, dia diolok-olok, dia ditertawakan, dia dipukulin kepalanya. Dia dipermalukan begitu rupa sampai dia jadi minder sekali karena semua rambut di tubuhnya semua rontok semua. Jadi minder sekali sampai akhirnya SMP kelas 2 pun gak selesai. Jadi berhenti. Terus putus sekolah. Seminder itu kalau ada orang yang datang, keluarga yang datang ke rumah. Jangankan nemuin. Di kamar sembunyi di bawah kolong ranjang. Saking mindernya. Yang terkecil. Tapi ternyata yang terkecil, yang takut-takut gak berani. Ternyata punya destiny yang besar. Bethlehem yang terkecil ternyata ada rencana Tuhan besar dalam hidupnya. Jadi jangan pernah mengukur rencana Tuhan dengan keadaanmu yang kecil. Dengan keadaanmu yang lemah, dengan keadaanmu yang terbatas. Saya mau nubuatkan ada seseorang di tempat ini walaupun secara jasmani keadaanmu sangat terbatas. Tapi di dalam roh ada rencana Tuhan yang besar, yang dahsyat, dan yang ajaib. Yang sekarang Anda mungkin belum bisa mengerti, belum bisa pahami. Tapi ada maksud Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Anda ditakdirkan untuk berkuasa.
Berkuasa bukan menginjak orang lain ya, tapi berkuasa untuk menyatakan rencana Tuhan, untuk jadi berkat, sehingga melalui hidupmu kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Anda jadi saksi Kristus yang mempermuliakan namanya yang ajaib. Jadi jangan jalani hidup ini dengan mentalitas orang kalah. Walaupun yang kau alami kekalahan, beranikan diri, hadapi kekalahan itu. Sekarang satu persatu kekalahan dalam hidup saya datengin balik dan saya tantang lagi. Semua kekalahan yang pernah saya alami, saya datengin dan saya tantang lagi. Dan satu demi satu, kekalahan dirubah jadi kemenangan. Kegagalan dirubah jadi keberhasilan. Satu demi satu, kesaksian demi kesaksian, terus terjadi. Terus Tuhan kerjakan. Dan tidak lepas semuanya itu, kita harus belajar berjalan dengan iman. Kenapa? Karena Tuhan ngasih urapan dominion berkuasa, tapi urapan itu hanya akan diaktifkan, terus mulai bermanifestasi, ngerjain jadi. Ketika kita berjalan dengan iman. Iman itu yang mengaktifkan urapan kuasa Tuhan untuk bermanifestasi, bekerja, membalikkan keadaan, membukakan pintu-pintu yang tertutup, mengubahkan kegagalan menjadi keberhasilan. Dimulai dari berjalan dengan iman. Iman itu mengaktifkan urapan dan kuasa Tuhan. Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Pohon ara bisa taat kepadamu. Kalau engkau mempunyai iman, Yesus ngomong hanya sebesar biji sesawi saja pun sudah powerful, bisa memindahkan pohon ara. Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kok nggak bisa ngusir setan, kenapa? Karena kurang percaya. Setan kok nggak dipindahin, ini pohon ara kok nggak mau minggir, penghalang kok nggak mau minggir, kok terus bercokol terus. Yesus ngomong karena kamu kurang percaya. Jadi bukan karena nggak bisa dipindahin, tapi masalahnya seringkali di imannya. Lanjutin lagi. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Ternyata bukan cuma pohon, gunung pun. Yesus berkata, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Karena iman, Anda bisa pindah, harusnya ke neraka, pindah ke surga. Sesederhana itu kan? Itu iman keselamatan. Kalau engkau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosamu diampuni, engkau diperdamaikan dengan Allah, dan engkau terima jaminan keselamatan masuk di dalam kerajaan surga. Banyak orang Kristen gampang percaya dengan iman yang memindahkan kita dari kegelapan pada terang, dari neraka pada surga. Tapi apakah engkau punya iman untuk memindahkan kegagalan menjadi keberhasilan? Masa depan suram jadi masa depan gilang gemilang. Raksasa-raksasa penghalang di tanah Kanaan yang menghalangi janji Tuhan dalam hidup saudara, ditekuk dan ditaklukkan. Tanah itu jadi milik saudara. Porsi itu jadi bagian warisan saudara. Butuh iman. Untuk mengubah pintu-pintu tertutup jadi pintu-pintu terbuka, butuh iman. Saya berdoa sementara firman ini disampaikan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Doa saya, imanmu timbul, imanmu timbul, imanmu timbul, imanmu bangkit, imanmu bangkit. Dan ketika imanmu bangkit, kuasa Allah bekerja, maka gunung pun pindah,
pohon ara pindah, hutang piutang pindah, raksasa-raksasa pindah, dan Anda mengalami kemenangan. Kemenangan, 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 kemenangan terjadi. Mulai hari ini engkau akan jalani hidupmu dengan bukan sebagai orang yang kecil lagi, orang-orang biasa nggak ada apa-apanya. No, no, no. Anak raja di atas segala raja. Engkau pahlawan yang gagah berani. Ada rencana Tuhan. Hai Bethlehem yang terkecil. Engkau ditakdirkan jadi penguasa. Anda percaya? Kasih tepuk tangan buat Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Terjadilah itu dalam hidup saudara. Terjadilah. Mulai hari ini masa depanmu diperbesar. Mulai hari ini pelayananmu diperluas. Mulai hari ini pekerjaan keuanganmu diperbesar. Mulai hari ini kemenanganmu diperbesar. Sukacitamu diperbesar. Damai sejahteramu diperbesar. Katakan amin, tepuk tangannya. Yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Iman itu yang memindahkan. Iman itu yang membalikkan. Iman itu yang mengubahkan. Sehingga yang terkecil pun jadi yang terbesar. Saya pernah ceritakan sama saudara tentang Pastor Adeboye. Dia dianggap dia lahir dari keluarga yang sangat miskin. Tinggal di area orang miskin. Oleh tetangganya yang miskin, dia dianggap orang miskin. Kasihan banget kan saudaraku. Kalau dianggap orang miskin sama konglomerat, ya saya ketemu sama konglomerat kalau ngomongnya itu kelas mbak. Oh, oke, kalau yang ngomong konglomerat itu kelas mbak, belum tentu dia orang miskin. Benar apa tidak? Tapi kalau yang ngomong ini kelas mbak, yang ngomong orang miskin, ini miskin banget. Itu keterlaluan miskinnya saudaraku. Saya yakin gak ada yang menang sama dia kalau lomba miskin-miskinan. Karena dia punya sepatu pertama dia punya ketika dia umur 18 tahun. Itu pun dia maksa karena dia mau lulus ya graduation. Dia maksa bisa ada sepatu pinjem-pinjem itu. Itu pertama. Jadi pasti kalah miskin saudara. Makanya ini bukan cuma kecil. Ini kayak Bethlehem yang terkecil. Tapi yang terkecil ini suatu hari doa sama Tuhan. Tuhan minta rumah. Ada nggak di sini yang berdoa minta rumah? Haleluya. Oh, di sana ada yang berdoa minta jodoh. Mungkin ada juga yang berdoa minta anak. Saya nggak tahu apa yang Anda minta. Tapi dia doa minta rumah. Tuhan ngomong kamu minta rumah. Aku akan ngasih kota. Ada orang-orang yang karena situasinya terbatas. Kalaupun hari ini saya sebagai hamba Tuhan mendeklarasikan. Mujizat terjadi. Rumah mujizat Tuhan akan berikan kepadamu. Ada orang-orang yang bisa percaya, tapi ada orang-orang yang ngomong dalam hatinya, DP aja nggak cukup. Disuruh ngeliat rumah, muter-muter di Jogja cari rumah. Muter-muter ngapain? Jauh. Karena tidak percaya. Tapi Pastor Adeboye dia punya iman. Intinya dia percaya. Iya, dia minta rumah Tuhan ngomong akan ngasih kota kepadamu. Dia percaya. Dan karena dia percaya, apa yang dulu dianggap gak mungkin. Hari ini sudah jadi kenyataan. Dia benar-benar punya kota. Kotanya besarnya kalau Impact Center ini besarnya 3.000 meter. Dia tanahnya di sana besarnya 0,5 miliar meter persegi. 0,5 miliar meter persegi. 500 juta meter persegi. 50.000 hektar. Kalau saudara mau ngerti 50.000 hektar, itu kira-kira sebantul semuanya. Itu tanahnya dia. Ada nggak di Jogja yang punya tanah sebantul semuanya? Itu tanahnya dia.
Oh amin ini. Ada iman yang besar di tempat ini. Ya, Anda bayangin aja dari Parangtritis sana sampai depan Amplas sana. Dari orang yang sepatu aja baru pertama punya umur 18 tahun. Anda harus ngerti loh, engkau punya Tuhan itu tidak terbatas dengan keterbatasanmu. Keterbatasanmu, betapa kecilnya engkau, enggak punyanya engkau itu tidak pernah membatasi Tuhan. Yang membatasi Tuhan seringkali imanmu. Hari ini saya berdoa, imanmu ditambahkan, imanmu dibangkitkan, imanmu dimunculkan untuk berani mempercayai bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kemarin saya ke sana ngelihat itu iman bangkit. Ketika iman bangkit, kita juga percaya kalau Tuhan kasih tanah di sana, Tuhan kasih tanah sama gereja kita. Dan puji Tuhan, kabupaten dapat, Kalasan dapat. Benar enggak? Ini coming soon ini nanti. Ini belum berhenti ini nanti. Again dan buat saudara yang percaya itu akan Tuhan kerjakan juga dalam hidupmu, tambah lagi dan tambah lagi dan tambah lagi. Urapan yang ada di gereja kita ini, kita mau urapan mengalir dari atas ke bawah, akan mengalir dalam hidup saudara. Wilayahmu akan diperluas, dominionmu akan diperluas, kemenanganmu akan diperluas. Tuhan akan membawa engkau from glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Dan ketika kita percaya, ternyata Tuhan juga kasih sama gereja kita tanah 20 hektar. Dulu Pastor Adeboye punya tanah 50.000 hektar itu dimulai dari 2 hektar. Terus nambah-nambah terus sampai 50.000 hektar. Nah kita mulainya bukan 2 hektar, kita mulainya 20 hektar. Jadi saya sedang melihat ke depan. Ini akan berlipat kali ganda yang Tuhan akan kerjakan. Walaupun buat manusia mimpi di siang bolong. Tapi 20 hektar pun beberapa tahun yang lalu masih mimpi di siang bolong. Tapi yang sekian tahun lalu mimpi di siang bolong hari ini jadi kenyataan. Beberapa tahun yang lalu gereja di PIK itu masih mimpi di siang bolong. Tapi sekarang itu sebuah kesaksian akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Nah karena itu di tanah yang Tuhan kasih itu, kita akan bangun pusat kegeraan Roh Kudus global. Sudah diumumkan ya dari sejak tahun lalu. Tapi orang kalau dengar kata pusat kegeraan Roh Kudus global itu kepanjangan. Apa itu? Pusat terus kegerakan Roh Kudus global angele. Jadi memang visinya membangun pusat kegerakan. Pusat doanya, pusat revivalnya, pusat training centernya, para pengerja-pengerja Kristus. Pusat tempat untuk jadi berkat. Jadi di situ akan jadi senternya. Tapi sejak dari ulang tahun gereja kita di Solo kemarin, siapa yang datang kemarin ulang tahun gereja kita di Solo hari Selasa? Itu KKR malam pertama. Yang datang ya, itu saudara ngerti, kemarin kita umumkan, kita kasih nama pusat kegeraan Roh Kudus global ini, namanya KA City. Tadinya hanya KA Church, sekarang upgrade, KA City. Nah saya ingin media kalau bisa enggak ya media? Bisa. Tuhan berikan kita ya kepercayaan bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Bangun saudara, pusat kegerakan rohani. Bangkitkan para penuai, bangkitkan anak-anak Tuhan yang kuat.
Bangkitkan anak-anak Tuhan yang cari berkat. Bangkitkan anak-anak Tuhan yang tahu panggilan. Bangkitkan anak-anak Tuhan yang diurapi, dipakai Tuhan secara luar biasa. Museum kegerakan, tokoh-tokoh kegerakan sejak dari Alkitab, rasul-rasul sampai kegerakan yang sepanjang sejarah. Orang yang lihat di museum bukan hanya lihat, dikeplek, dilatih sampai sungguh-sungguh belajar melakukan seperti para orang-orang dipakai luar biasa. Itu akan dibangun bukit doa sehingga ada jemaat yang doa puasa berhari-hari, doa puasa berminggu-minggu. Ada doa Bapak kami dalam berbagai bahasa. Loteng atas Yerusalem itu tempat perjamuan terakhir dan tempat pencurahan Roh Kudus. 120 orang berkumpul itu di situ. Lalu Roh Kudus dicurahkan, dilawat luar biasa. Gereja segala bangsa, tempat Tuhan Yesus doa di Getsemani. Gereja ayam berkokok. Tempat Pilatus, Yesus yang tidak salah diberi hukuman mati. Setelah itu perjalanan menuju Golgota, Via Dolorosa. Perkawinan di Kana. Kana itu mujizat pertama kali. Supaya dalam pernikahannya penuh mujizat. Tempat kenaikan Tuhan Yesus. Dulu di tempat itulah Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus tanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus mengasihi. Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi, gembalakan kawanan domba. Kapernaum ini adalah sisa-sisa reruntuhan dari sinagog. Lalu ada panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Dipersiapkan, dilatih. Juga nantinya boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa dipakai Tuhan yang luar biasa. Mari saya ajak setiap kita bergandengan tangan. Lakukan tugas ini. Selesaikan mandat tugas yang Tuhan berikan bersama-sama. Kita dukung dalam doa, dalam dana, bahkan dalam banyak hal. Sekali lagi, saya percaya kita mulai bangkit dan ini waktunya Tuhan pakai setiap kita. Tuhan berkati. Haleluya. Kalau saudara perhatikan tadi, di KACT itu, yang pertama akan kita bangun namanya Bukit Doa Holy Land. Karena nuansa Bukit Doanya adalah Holy Land Experience. Ya. Kenapa kok Bukit Doa dulu? Karena kita percaya segala sesuatu harus dimulai dengan berdoa. Amin. Anda percaya? Karena tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Kita butuh Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan yang kedua yang akan kita bangun adalah panti asuhan. Karena kerinduan kita ke ACT ini adalah senternya untuk kita jadi berkat. Buat anak-anak yatim piatu yang gak punya pengharapan, kita mau jadi berkat. Di situ nanti akan dibangun tempat pusat pelatihan, kerja, masyarakat, jemaat, supaya bisa berkemenangan di dalam pekerjaannya, berkemenangan di dalam keuangannya. Jadi itu akan jadi pusat bantuan sosial, semua itu kan kencang sekali nanti di sana. Ya, jadi dua hal itu yang di awal ini kita bangun. Yang Anda lihat tadi, ya itu baru 10% dari rencana yang akan kita kerjakan. Yang 90% masih rahasia. Tapi saya percaya yang lebih dahsyat, yang lebih heran, yang lebih ajaib, Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Harus berani saudara. Melangkah dengan iman. Kalau saudara takut-takut terus, dengar khotbahnya ngerti harusnya beriman, tapi terus ciu terus nyalinya, gak dapat apa-apa. Anda cinta Tuhan, Anda baik hati, tapi
Tidak pernah belajar memberanikan diri. Anda cuma dapatnya cuilan-cuilan pinggir sana. Orang-orang yang dapatnya besar. Itu adalah orang-orang yang belajar memberanikan diri, berjalan dengan iman. Karena kita percaya kita punya Allah yang besar, maka Anda akan melihat kuasanya yang besar itu bekerja dalam hidup saudara. Dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang, yang melampaui akal pikiran kita, Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Boleh katakan amin, tepuk tangan yang paling meriah. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama semuanya. Kuncinya bersama Tuhan. Karena kalau saudara tidak bersama Tuhan, cuma nekat-nekat, bonek nekat-nekat, tanpa Tuhan, remuk semuanya. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saya mau berikan kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati saudara. Undang dia jadi Tuhanmu, jadi Juru Selamatmu. Maka dosa-dosamu akan diampuni. Dan engkau akan diberikan anugerah, jaminan, keselamatan masuk dalam kerajaan surga. Dan sejak saat ini Anda akan mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, lihat bagaimana kuasanya akan dinyatakan dalam kehidupan. Ada yang mau angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku. Mulai hari ini, hidupku milik Yesus. Aku mau mengikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang berikutnya, saya mau ajak saudara untuk memberanikan diri. Dalam hidup ini jangan takut-takut terus. Jangan minder-minder. Anda harus belajar menegakkan kepala saudara, membusungkan dada saudara, karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan yang besar. Jadi bukan percaya diri sendiri, tapi percaya Tuhan yang besar menyertai saudara. Karena itu saya mau berdoa supaya semua ketakutan yang di hati saudara diubahkan menjadi keberanian. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara saat ini. Ayo angkat suara. Yang bisa bahasa roh, ada doa dalam bahasa roh. Yang belum, saudara doa dalam bahasa Indonesia. Minta keberanian ilahi itu. Minta keberanian ilahi itu. Untuk menghadapi hutang yang besar itu. Minta keberanian ilahi. Untuk menghadapi penghalang yang besar itu. Lawan yang kuat itu. Minta keberanian ilahi yang dari Tuhan. Untuk menghadapi orang-orang yang mau menyabotase karir saudara, berkat saudara, pekerjaan, keuangan saudara. Ayo minta keberanian ilahi yang dari Tuhan untuk menghadapi raksasa-raksasa tanah Kanaan yang menghalangi engkau mendapatkan janji Tuhan ini. Ayo minta keberanian ilahi. Orala masyara lamo, sikira lama syara lamo, orala masyara lamo, orala masyara. Haleluya, haleluya. Semua ketakutan, kebimbangan, keraguan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami lawan dalam nama Yesus. Sakit penyakit itu kami lawan dalam nama Yesus. Semua serangan panah berapi si jahat itu kami tolak dalam nama Yesus. Semua pengacau-pengacau dalam keluarga kami kalahkan dalam nama Yesus. Semua pintu-pintu yang tertutup kami buka dalam nama Tuhan Yesus.
Yang terakhir, sekarang saya mau berdoa untuk divine intervention. Turut campur ilahi Tuhan di dalam perkara yang engkau hadapi dalam hidup saudara. Tadi langkah pertama Anda harus berani ya. Karena kalau Tuhan mau turut campur pun tapi saudara nggak pernah memberanikan diri, nggak bisa. Itu generasi pertama bangsa Israel mau dikasih tanah perjanjian pun mereka nggak berani, nggak bisa dapat. Tapi generasi yang kedua mereka berani. Nah di situ ada divine intervention, ada intervensi ilahi, ada kuasa Allah, itu urapan dominion yang kemudian bekerja, bermanifestasi, membuka pintu-pintu yang tertutup, membalikkan keadaan yang sudah terlanjur tidak bisa dibalikkan. Di gereja kita ini ada urapan itu, saudara. Tempat ini juga tempat yang baru nanti di Kalasan. Itu harusnya tidak bisa. Tapi yang tidak bisa dibalik jadi bisa. Yang tertutup dibalik jadi terbuka. Ada yang mau divine intervention itu? Angkat dua tangan saudara. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini aku deklarasikan divine intervention. Intervensi ilahi saat ini dimulai dalam hidup saudara. Sementara engkau melangkah dengan iman, kuasa Tuhan mengambil alih, kuasa Tuhan bekerja. Dan saat ini aku deklarasikan kegagalan dirubah jadi keberhasilan. Semua kekalahanmu mulai hari ini engkau menang, menang, menang. Pintu-pintu terbuka, terbuka, terbuka. Mujizat jadi, mujizat jadi. Sekali lagi, mujizat